Selamat datang dulurku. Semoga kedatangan panjenengan di video ini membawa ketenangan dan kejernihan batin. Mari sejenak tarik napas pelan, hembuskan perlahan, lepaskan semua pikiran yang menekan. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan jalan hidup yang terang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang panjenengan cari, perlahan mendekat, dan apa yang menghambat, perlahan menjauh. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Panjenengan yang lahir Wage mungkin sering bertanya dalam hati, kenapa hidupku seperti diuji terus, tapi hasil akhirnya selalu mengarah pada keberuntungan. Ada rahasia yang tidak banyak orang tahu. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dilakukan pemilik weton Wage, tetapi tidak disadari, kebiasaan itu menarik energi keberuntungan ke dalam hidup mereka. Mungkin terlihat biasa saja, tapi bagi alam, itu adalah tanda keselarasan takdir. Mungkin terlihat sederhana, tapi bagi leluhur, itu adalah pintu rezeki yang dibuka dengan perlahan. Dan hari ini, kita akan membahas 7 kebiasaan itu satu persatu. Sebelum kita masuk semakin dalam, bolehkah panjenengan bantu video ini? Silakan like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Tuliskan juga di kolom komentar, saya orang Wage, saya siap membuka pintu keberuntungan. Atau tulis asal kota panjenengan agar energi kebaikan dari video ini tersebar kemana-mana. Dalam Primbon Jawa, weton Wage dikenal sebagai weton yang penuh misteri. Orang Wage sering mengalami perjalanan hidup yang naik turun, berliku, dan penuh pembelajaran. Mereka bukan tipe yang langsung diberi kemudahan. Tapi setiap kesulitan yang datang, selalu berakhir menjadi pintu keberuntungan tak terduga. Kenapa? Karena orang Wage tidak banyak bicara, tapi banyak melakukan. Mereka tidak suka memamerkan rencana, tapi diam-diam punya keteguhan hati yang luar biasa. Dan, keberuntungan itu bukan datang dari hal besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang tanpa disadari selalu mereka lakukan. Dan inilah 7 kebiasaan pemilik weton Wage yang diam-diam membuka pintu keberuntungan. Kebiasaan 1, Wage selalu diam saat orang lain berbicara. Ada satu kebiasaan yang melekat kuat pada pemilik weton Wage, mereka lebih sering diam daripada berbicara. Diam bukan karena takut bicara, bukan karena minder, dan bukan pula karena tidak mengerti. Wage diam karena mereka memilih untuk mendengar lebih dulu dibanding bereaksi. Saat orang lain berlomba-lomba mengeluarkan pendapat, Wage justru duduk tenang, menyimak setiap detail. Dalam diam itu, Wage sedang mengumpulkan informasi. Mereka membaca situasi, bukan hanya mendengarkan isi pembicaraan. Wage memperhatikan nada suara seseorang, arah percakapan, gerak tubuh, bahkan getaran energi lawan bicara. Karena itu Wage sering tahu mana orang yang jujur dan mana yang sekadar banyak bicara tanpa makna. Mereka dapat melihat apa yang tidak diucapkan. Orang lain mungkin mengira Wage tidak memiliki pendapat. Tapi sebenarnya, Wage hanya tidak ingin berkomentar tanpa tujuan. Mereka menyimpan kata-kata untuk saat yang tepat. Wage sadar bahwa jika kata-kata keluar, itu harus membawa manfaat, bukan sekadar memenuhi ruang. Dan disitulah letak kebijaksanaan mereka. Orang yang banyak bicara mencari pengakuan. Tapi Wage yang diam sedang membangun kekuatan batin. Leluhur sering menggambarkan sifat ini dalam satu petuah. Wong pinter iku ora ake omonge, nanging cetha tindake. Orang yang bijak tidak banyak bicara, tetapi jelas tindakannya. Diam bagi Wage bukan sikap pasif. Justru dari diam, mereka mampu menangkap peluang yang terlewatkan orang lain. Dia memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja lebih jernih, dan dari situlah intuisi Wage tumbuh. Wage bisa menilai apakah suatu masalah harus dihadapi atau lebih baik dilepaskan. Ketika Wage berbicara, biasanya itu adalah kata-kata yang sudah ditimbang matang. Mereka tidak asal menasihati. Kalimat yang keluar dari Wage seringkali sederhana, tetapi tepat sasaran, seperti anak panah yang langsung mengenai inti persoalan. Dan tanpa disadari, kebiasaan kecil ini yang membuka pintu keberuntungan Wage. Karena semakin banyak seseorang mendengar, semakin banyak ia belajar. Di saat orang lain sibuk ingin terlihat hebat, Wage sedang sibuk memperkaya pengetahuan tanpa harus terlihat.
Diam Wage bukan tanda tidak tahu apa-apa. Diam Wage adalah tanda bahwa mereka sedang mengamati segala sesuatu. Kebiasaan 2, Wage tidak suka mengeluh. Jika panjenengan melihat seseorang yang sedang menghadapi masalah besar namun tetap terlihat tenang, tidak banyak bicara, dan tetap menjalani hidup seperti biasa, seringkali, itu adalah orang Wage. Ada kekuatan tersembunyi dalam diri mereka, mampu menanggung luka dalam diam. Wage tidak suka mengeluh kepada orang lain, bahkan ketika hatinya sedang remuk atau pikirannya penuh beban. Bukan karena Wage tidak punya perasaan. Mereka punya. Bahkan seringkali justru Wage adalah orang yang paling sensitif. Hanya saja Wage tidak ingin orang lain ikut menanggung kesedihannya. Mereka percaya bahwa setiap orang sudah memiliki bebannya masing-masing, dan menambahkan keluhan ke pundak orang lain hanya akan memperberat. Wage lebih memilih menyelesaikan luka dengan caranya sendiri. Kadang lewat diam yang panjang. Kadang lewat doa yang lirih di tengah malam. Kadang lewat tangis terpendam saat tidak ada yang melihat. Mereka belajar sejak kecil bahwa hidup memang tidak selalu adil. Ada masa-masa Wage harus menelan kekecewaan tanpa bisa protes. Ada waktu ketika Wage ditinggalkan tanpa penjelasan, dikhianati tanpa alasan, namun tetap menutupi sakit itu dengan senyuman kecil seolah semuanya baik-baik saja. Sikap ini membuat Wage terlihat kuat di mata orang lain, tetapi sesungguhnya kekuatan itu lahir dari kebiasaan menerima keadaan. Wage percaya bahwa setiap badai akan berlalu, setiap kesulitan membawa pelajaran, dan setiap luka akan sembuh oleh waktu. Wage tidak ingin menghabiskan energi untuk mengeluh, karena mengeluh hanya akan memperpanjang penderitaan. Ada satu kalimat yang seolah menjadi prinsip hidup Wage. Rewel orang gawe opo-opo berubah. Mengeluh tidak mengubah apapun. Orang yang mengeluh fokus pada masalah. Wage fokus pada jalan keluar. Mereka percaya bahwa Tuhan bekerja dalam diam. Maka Wage pun belajar untuk diam, memperbaiki diri, dan menunggu waktu yang tepat. Dan disitulah pintu keberuntungan mulai terbuka. Ketika Wage berhenti mengeluh, Wage justru menarik energi yang ringan, energi syukur, energi penerimaan. Alam menyukai hati yang seperti ini. Hati yang lapang membuat rezeki lebih mudah masuk. Keajaiban sering datang pada Wage justru di saat mereka sudah lelah, pasrah, dan berhenti memaksa. Diam Wage bukan menyerah. Diam Wage adalah cara untuk bertahan. Bertahan tanpa suara, tetapi terus melangkah satu persatu. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa berat langkah Wage saat ini. Tapi Wage tahu bahwa setiap langkah yang tetap maju, walau pelan, adalah tanda bahwa keberuntungan sedang diarahkan kepadanya. Wage tidak menuntut hidup menjadi mudah. Wage hanya berharap hatinya cukup kuat untuk meneruskan jalan. Dan itu sudah cukup membuat alam membuka pintu keberuntungan satu persatu untuk mereka. Kebiasaan 3, Wage mudah memaafkan namun tidak mudah lupa. Ada satu sifat mendasar yang hanya dimiliki sebagian kecil orang, dan Wage adalah salah satunya. Wage mudah memaafkan, tetapi tidak mudah melupakan apa yang pernah terjadi. Di dalam hatinya, Wage tidak suka menyimpan dendam. Mereka percaya bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan. Mereka tahu bahwa memaafkan membuat hati menjadi lebih ringan. Tetapi mengingat luka yang pernah dibuat orang lain adalah cara Wage melindungi dirinya sendiri, agar tidak tersakiti dua kali oleh tangan yang sama. Saat seseorang menyakiti Wage, mereka jarang membalas. Mereka tidak akan mengumbar masalah ke orang lain. Wage hanya akan diam. Mereka akan menarik diri secara perlahan dari orang yang melukai, seolah-olah pintu hubungan itu ditutup tanpa suara. Tidak ada drama. Tidak ada konfrontasi. Tidak ada luapan emosi. Memaafkan bagi Wage bukan untuk menyelamatkan hubungan, melainkan untuk menyelamatkan hatinya sendiri dari energi gelap, dendam, amarah, dan kekecewaan. Wage tahu betul bahwa menyimpan dendam hanya menyakiti diri sendiri. Memendam amarah hanya akan membuat hati berat dan pikiran gelap. Maka Wage memilih jalan spiritual yang lebih ringan, melepaskan. Namun, jangan salah. Wage yang memaafkan bukan berarti Wage bisa diperlakukan semena-mena. Mereka tidak pernah lupa apa yang dilakukan seseorang. Ingatnya Wage tajam sekali, terutama terhadap perlakuan buruk. Mereka tidak akan membahasnya kembali, tetapi hatinya menyimpan catatan. Mereka sadar, orang yang pernah menusuk dari belakang, suatu saat bisa mengulanginya lagi. Jadi Wage menjaga jarak.
Tidak membenci, hanya berhenti membuka ruang. Ada petuah Jawa yang cocok untuk Wage. Lali kui gampang. Percoyo maneh kui angel. Melupakan itu mudah. Memercayai lagi itu yang sulit. Saat Wage memberi kepercayaan kepada seseorang, itu adalah hadiah. Maka ketika hadiah itu disia-siakan, Wage akan mengambilnya kembali tanpa ribut. Wage bukan tipe yang akan memohon-mohon untuk tetap dipertahankan. Jika Wage pergi, itu karena hatinya sudah penuh luka dan tidak ada ruang untuk disakiti lagi. Sikap memaafkan Wage adalah salah satu sumber keberuntungannya. Ketika hati bersih dari rasa dengki, energi rezeki lebih mudah mengalir. Ketika tidak ada dendam yang mengendap, pikiran Wage lebih fokus mengejar tujuan hidup. Memaafkan membuat Wage menang atas dirinya sendiri. Tidak lupa membuat Wage aman dari pengulangan luka. Wage memberi ruang hanya untuk orang yang tahu cara menjaga hubungan. Mereka percaya, Tuhan yang akan menyeimbangkan semesta. Siapapun yang pernah menyakitinya, kehidupan akan mengajarkan pelajaran yang sama, tanpa harus Wage balas. Karena Wage tahu satu hal sederhana. Memaafkan adalah cara hati menemukan kedamaian. Melupakan adalah tugas waktu. Dan di antara kedamaian dan pelajaran itu, pintu keberuntungan Wage terbuka perlahan. Kebiasaan 4, Wage menolong dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Ada satu kebiasaan Wage yang sering membuat orang tercengang, mereka menolong tanpa pernah menghitung balasan. Ketika ada yang datang meminta bantuan, Wage jarang menolak, bahkan saat dirinya sendiri sedang tidak dalam kondisi mudah. Wage lebih memilih melihat orang lain tersenyum, daripada memikirkan rasa berat di pundaknya. Wage bukan tipe yang mencari panggung. Mereka menolong bukan untuk dipuji. Mereka menolong karena hatinya memang tergerak. Sejak kecil, Wage terbiasa mengalah. Jika hanya ada satu potong makanan di meja, Wage bisa menahan diri dan membiarkan orang lain mengambilnya. Jika hanya ada satu kesempatan dalam kelompok, Wage memberi kesempatan itu untuk orang lain dulu. Wage tahu rasanya kekurangan, sehingga ia tidak tega melihat orang lain mengalami hal yang sama. Ada kalanya Wage memberi sesuatu yang sebenarnya ia butuhkan. Ada kalanya Wage meminjamkan uang padahal dompetnya sendiri sedang tipis. Ada kalanya Wage mengulurkan tangan pada orang yang bahkan tidak pernah menghargai bantuannya. Tidak jarang Wage merasa seperti sapi perah, hanya dicari ketika butuh. Tapi hati Wage tidak berubah. Wage tetap menolong, meski sering dilupakan setelah semuanya selesai. Namun Wage tidak pernah menyesal. Mereka percaya sebuah prinsip sederhana. Rezeki bukan datang dari manusia, tapi lewat manusia. Maka ketika orang yang mereka bantu lupa berterima kasih, Wage hanya tersenyum. Karena Wage tahu, balasan tidak perlu dari manusia. Alam punya cara sendiri untuk mengembalikan segala hal yang keluar dari hati yang tulus. Dan memang benar, hidup Wage sering dipenuhi kejadian yang tak terduga. Ketika mereka kehabisan uang, tiba-tiba ada peluang masuk. Ketika mereka kesulitan, ada bantuan datang dari arah yang tidak pernah diduga. Saat Wage hampir menyerah, selalu ada pintu terbuka. Orang lain menyebutnya keberuntungan. Tapi sesungguhnya itu adalah buah dari ketulusan Wage di masa lalu. Ada kalimat bijak yang cocok untuk Wage. Apa yang kamu berikan hari ini, akan kembali padamu di waktu yang tak terduga. Bahkan tanpa disadari, Wage punya magnet energi yang kuat. Orang baik datang dalam hidupnya, peluang bermunculan, rezeki mengalir dari arah yang tidak pernah Wage pikirkan sebelumnya. Semua itu terjadi karena Wage memberi dengan hati yang bersih, tanpa pamrih, tanpa perhitungan. Jika Wage menolong seseorang, Wage tidak ingat-ingat lagi. Tetapi orang yang ditolong akan selalu mengingat Wage. Yang membuat Wage istimewa bukan banyaknya bantuan yang ia berikan, namun ketulusan niatnya ketika membantu. Wage percaya bahwa menolong adalah wujud syukur, dan syukur selalu mengundang keajaiban. Ketika Wage membantu, ia tidak kehilangan apapun. Justru saat Wage memberi, Wage sedang mengisi pundi-pundi keberuntungan yang akan kembali padanya, suatu hari nanti, dalam bentuk yang lebih besar. Karena semesta selalu mencatat kebaikan, meski manusia tidak melihatnya. Dan Wage membuktikan satu hal. Kebaikan yang tulus tidak pernah membuat miskin. Yang tulus memberi, akan selalu lebih diberikan. Kebiasaan 5,
Wage selalu punya insting yang kuat terhadap orang. Ada satu hal yang membuat orang Wage terlihat seperti memiliki indera keenam. Mereka punya insting yang sangat kuat terhadap karakter seseorang. Tanpa perlu mendengar cerita panjang atau penjelasan detail, Wage bisa merasakan aura seseorang hanya dari tatapan mata, cara bicara, atau caranya memperlakukan orang lain. Seolah-olah ada radar batin yang bekerja otomatis di dalam dirinya. Saat pertama kali bertemu seseorang, Wage sudah bisa menebak, orang ini bisa dipercaya atau tidak. Dan ajaibnya, tebakan Wage hampir selalu benar. Ketika orang lain melihat apa yang tampak di luar, Wage membaca apa yang ada di dalam. Mereka tidak hanya memperhatikan kata-kata, tetapi niat yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Wage bisa merasakan jika seseorang hanya mendekat karena kepentingan atau sekadar memanfaatkan. Wage mampu membedakan mana orang yang tulus, mana yang penuh kepura-puraan, mana yang datang untuk bersahabat, mana yang datang untuk mengambil keuntungan. Bahkan ketika orang itu bersandiwara dengan kata-kata manis sekalipun, Wage dapat mendeteksinya melalui gestur kecil, cara tatapan berpindah, senyum yang tidak simetris, atau perubahan nada suara. Orang yang pura-pura peduli biasanya cepat ketahuan oleh Wage. Orang yang bermuka dua cepat terbaca. Orang yang menyembunyikan niat buruk terasa getarannya. Dan itulah kenapa Wage jarang memiliki lingkar pertemanan yang ramai. Bagi Wage, lebih baik memiliki satu teman yang benar-benar tulus, daripada 10 teman yang hanya mengaku peduli saat butuh. Wage lebih memilih sepi daripada ditemani orang yang salah. Ada satu momen unik yang hanya Wage rasakan. Ketika mereka berkata dalam hati, ada sesuatu yang aneh dari orang ini, biasanya tidak lama kemudian hal itu terbukti. Insting Wage tidak bersuara keras. Ia datang sebagai bisikan halus di dalam hati, sebagai perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ketika rasa itu muncul, Wage memilih menjauh, tidak terlibat terlalu dalam, dan perlahan membangun jarak. Karena bagi Wage, menjaga diri lebih penting daripada memaksakan hubungan. Kemampuan membaca energi ini bukan tiba-tiba ada. Ini terbentuk dari pengalaman hidup Wage yang penuh pasang surut. Wage pernah ditipu, dimanfaatkan, dikhianati. Semua luka itu bukan untuk membuat Wage membenci, tetapi untuk membuat Wage lebih peka. Luka yang pernah mereka rasakan menjadi guru yang mengasah intuisi mereka. Leluhur Jawa pernah berkata, "Rasa orai eso diapusi." Perasaan tidak bisa dibohongi. Dan Wage adalah wujud nyata kalimat itu. Insting Wage adalah pelindung dari alam semesta. Ia menjaga Wage dari orang yang salah, dari keputusan yang buruk, dari hubungan yang penuh racun. Terkadang, keberuntungan Wage bukan karena Wage menemukan orang yang tepat, tetapi karena Wage dijauhkan dari orang yang salah. Keberuntungan terbesar bukan selalu datang karena mendapatkan sesuatu. Kadang keberuntungan datang karena kita diselamatkan dari sesuatu. Bagi Wage, intuisi bukan sekadar perasaan. Ia adalah kompas hidup yang diam-diam mengarahkan Wage menuju jalan yang lebih baik. Kebiasaan 6, Wage memiliki sabar tingkat tinggi. Kesabaran adalah ciri paling menonjol dalam diri pemilik weton Wage. Mereka tidak hanya sabar dalam menunggu hasil, tetapi juga sabar dalam menghadapi sikap orang lain, keadaan yang tidak sesuai rencana, dan perjalanan hidup yang penuh liku. Banyak orang terlatih menjadi sabar karena keadaan memaksa. Namun Wage memiliki kesabaran yang lahir dari hati, kesabaran yang tidak dibuat-buat. Wage tahu bahwa hidup tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan. Mereka sudah merasakan pahitnya kegagalan sejak awal. Mereka pernah jatuh saat baru mulai melangkah. Mereka pernah ditinggalkan saat baru belajar percaya. Wage pernah dilelahkan oleh keadaan, tetapi tidak pernah membiarkan keadaan menghancurkan semangatnya. Ada momen ketika Wage bertanya dalam hati, "Mengapa jalanku tidak seperti orang lain? Mengapa harus lebih berat?" Namun setelah melewati ujian demi ujian, Wage sadar bahwa setiap badai menguatkan akar. Bahwa setiap luka mengajarkan pemahaman. Wage belajar bahwa Tuhan tidak pernah memberi ujian untuk menyakiti, tetapi untuk membentuk. Orang lain mungkin cepat marah ketika rencana gagal. Wage memilih menarik napas, menenangkan hati, lalu mencari jalan lain. Orang lain mungkin panik ketika rezeki seret. Wage memilih berpikir tenang, mengatur ulang strategi, dan tetap percaya bahwa rezeki tidak akan pernah salah alamat.
Kesabaran Wage bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang tetap bergerak meski lambat, tetap berusaha meski lelah, tetap percaya meski belum melihat hasil. Ada kalimat Jawa yang seolah menjadi prinsip Wage dalam menghadapi hidup. Sing temen mesti tinemu. Yang sungguh-sungguh pasti menemukan jalan. Dan Wage memegang erat kalimat ini. Wage tidak suka tergesa-gesa. Mereka melangkah satu persatu, seperti orang yang tahu bahwa setiap proses akan sampai pada tujuannya jika dijalani dengan konsisten. Wage tidak merasa perlu membuktikan diri pada siapapun. Selama Wage tahu apa yang ia kerjakan, ia tidak peduli jika jalannya lambat atau tidak terlihat oleh orang lain. Kesabaran Wage membuat mereka kuat di saat orang lain rapuh. Mereka bisa menghadapi kegagalan tanpa menyalahkan siapapun. Mereka bisa menerima takdir yang tidak sesuai harapan dengan dada lapang. Bahkan saat Wage tidak mengerti alasan Tuhan, mereka tetap memilih percaya bahwa segala sesuatu bergerak pada waktunya. Kesabaran Wage adalah bentuk kekuatan batin yang jarang dimiliki orang lain. Di saat banyak orang menyerah karena tidak langsung melihat hasil, Wage bertahan. Di saat banyak orang frustrasi karena proses terlalu panjang, Wage tetap berjalan. Dan karena itulah keberuntungan Wage tidak datang di awal. Ia datang ketika Wage sudah siap menerimanya. Alam seakan berkata, "Aku melihat kesabaranmu. Kini saatnya aku membalasnya." Wage sering mendapatkan rezeki, tidak terduga, bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung dari yang lain. Tetapi karena Wage tahu caranya bertahan sampai semesta membuka pintunya sendiri. Kesabaran Wage bukan kelemahan. Kesabaran Wage adalah magnet yang menarik rezeki dan keajaiban. Kebiasaan 7. Wage selalu menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Salah satu kekuatan terbesar pemilik weton Wage adalah kemampuan mereka untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Wage mungkin tidak bergerak cepat, mungkin tidak mencolok, mungkin tidak terlihat hebat pada awalnya. Tetapi ketika Wage sudah memutuskan suatu tujuan, mereka akan mengejarnya sampai tuntas, tanpa peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Wage bukan tipe yang mudah menyerah. Ketika mereka menginginkan sesuatu, Wage tidak hanya berharap. Mereka bekerja. Langkah mereka mungkin kecil, pelan, bahkan tidak terlihat oleh siapapun. Tetapi Wage berjalan terus. Satu langkah setiap hari. Satu kemajuan setiap saat. Orang lain kadang menertawakan Wage karena dianggap lambat. Mereka tidak tahu bahwa Wage tidak sedang berlomba dengan siapapun. Wage hanya fokus pada perjalanannya sendiri. Mereka tahu bahwa sesuatu yang dicapai tergesa-gesa sering berakhir sia-sia. Orang lain mungkin cepat di awal, tetapi berhenti di tengah jalan. Wage sebaliknya, pelan di awal, tetapi sampai di garis akhir. Ada kalimat yang sangat menggambarkan Wage. Wage tidak berbicara banyak tentang mimpinya, tetapi Wage bekerja untuk mewujudkannya. Saat orang lain sibuk menunjukkan proses mereka di depan publik, Wage bekerja diam-diam. Mereka tidak suka memamerkan usaha, tidak suka bercerita panjang tentang rencana. Wage percaya bahwa hasil akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan karena itu, banyak orang sering terkejut saat mengetahui hasil yang Wage capai. Mereka spontan berkata, "Loh, kok bisa sampai di titik ini?" Jawabannya sederhana, Wage konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kadang Wage menghadapi kegagalan. Kadang jalan yang ditempuh menjadi sangat panjang. Ada hari di mana Wage merasa lelah dan ingin berhenti. Tapi kemudian mereka ingat, jika sudah memulai, harus diselesaikan. Prinsip ini sangat kuat tertanam dalam diri Wage. Mereka tidak suka meninggalkan sesuatu setengah jalan, karena bagi Wage, menyelesaikan adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri, pada waktu yang sudah terpakai, pada energi yang sudah dikeluarkan. Bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi dalam hubungan pun Wage konsisten. Jika Wage sudah memilih seseorang, Wage akan memperjuangkannya, bukan hanya ikut-ikutan. Jika Wage mengatakan siap membantu, maka ia benar-benar akan menepatinya. Ketika Wage sedang membangun sesuatu, usaha, karya, mimpi, mereka tidak terpengaruh oleh kegaduhan sekitar. Mereka tidak terprovokasi oleh keberhasilan cepat orang lain, tidak tergoda oleh jalan pintas. Wage tahu bahwa segala sesuatu yang dibangun perlahan justru akan lebih kuat. Dan disinilah keberuntungan Wage bergerak.
Alam semesta menyukai orang yang bersungguh-sungguh. Alam membuka pintu bagi mereka yang tidak hanya menunggu keajaiban, tetapi mengupayakan keajaiban itu melalui kerja keras yang konsisten. Di saat orang lain sudah menyerah, Wage masih bertahan. Di saat orang lain berhenti di tengah proses, Wage tetap melanjutkan langkah. Dan seringkali, keberuntungan datang bukan pada mereka yang tercepat, tetapi pada mereka yang paling bertahan sampai akhir. Wage mungkin tidak selalu menjadi yang pertama, tetapi Wage selalu menjadi yang berhasil menyelesaikan. Karena Wage tahu, tidak semua yang memulai itu menang. Tetapi semua yang menang pasti memulai dan menyelesaikan. Jika panjenengan Wage, maka panjenengan bukan orang biasa. Keberuntungan Wage bukan datang secara tiba-tiba, tetapi melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Mendengar sebelum bicara, tidak suka mengeluh, memaafkan dengan lapang, menolong dengan tulus, insting kuat, sabar meski diuji, konsisten sampai akhir. Inilah pintu rezeki Wage. Keteguhan hati dan kesucian niat. Kalau panjenengan Wage, banggalah. Panjenengan sedang ditempa untuk menjadi kuat, bukan untuk menderita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tulis di komentar, "Saya Wage, dan saya siap menerima keberuntungan dari Tuhan." Semoga hidup panjenengan diberi kelancaran, rezeki yang tidak disangka-sangka, dan jalan hidup yang selalu dipermudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat, dari saya untuk panjenengan.